Halo semuanya, kembali lagi di Mata Kuliah Fisika. Kali ini kita akan banyak membahas mengenai kalor atau panas yang terkait dengan kalor sensibel, asas Black, dan kemudian mengenai kalor laten. Kita langsung saja di sini. Kira-kira berapa banyak sih kalor yang diserap atau dilepas oleh suatu benda yang mengalami perubahan suhu? Ini di SMA atau bahkan di SMP juga sudah pernah dipelajari ya. Seperti ini. Q sama dengan mc delta T. Mana Q itu banyak kalor yang diserap atau dilepas, Cp itu adalah kalor jenis objek yang menyerap atau melepas kalor, sementara delta T-nya itu adalah perbedaan atau selisih suhu. Nah, delta T-nya itu apa? Delta T itu sama dengan Tf kurang Ti. Ya, bisa juga ditulis T2 kurang T1. Delta T-nya itu perbedaan atau selisih suhu. Tf-nya itu suhu akhir objek, final. F itu final. Ti-nya itu ini harusnya Ti ya. Ti-nya itu adalah suhu awal objek atau I itu adalah initial, awal artinya. Jadi diingat-ingat ya, ini namanya kalor sensibel. Kalau Q kali sama dengan M kali Cp kali delta T. Kemudian kalor sensibel bisa juga dinyatakan sebagai ini. Q sama dengan C besar. Nah, beda ya. Kalau tadi C kecil, kalau ini C besar. Atau di beberapa buku menulisnya juga bukan C besar, tetapi H besar. Tapi sama aja itu. Yaitu menunjukkan adalah kapasitas kalor objek yang menyerap atau melepas kalor. Kalau tadi yang C kecil itu kalor jenis. Tetapi kalau C besar ini, itu adalah kapasitas kalor. Oke, delta T-nya sama di sebelumnya. Oke, ini kita lewatkan contoh soalnya. Kemudian kita masuk ke kalor jenis versus kapasitas kalor. Kalor jenis itu satuan internasionalnya Joule per kilogram kali Kelvin. Satuan lainnya Joule per gram derajat Celcius atau Joule per kilogram derajat Celcius. Bisa juga kalori per gram derajat Celcius atau kilokalori per kilogram derajat Celcius. Dan untuk satuan teknis atau engineering bisa juga BTU per pound derajat Fahrenheit. Kalor jenis ini sering disebut juga sama orang kapasitas kalor spesifik atau bahasa Inggrisnya specific heat capacity. Terus kenapa tadi dibilang Cp, C kecil P? Soalnya para ahli mengukur kalor jenis ini dalam kondisi sekitarnya itu tekanannya konstan. Jadi dapatlah ukurannya Cp itu sekian, Cp logam ini sekian, Cp cairan ini sekian, seperti itu. Nah, ini beberapa ukuran beberapa kalor jenis dari zat, ada aluminium, ada alkohol, air, tubuh manusia bahkan ada. Seperti ini ukurannya. C kecil tadi yang pakai P ya, C kecil P. Ya, ini bisa dilihat juga di sini, beberapa kalor jenis, nanti kalian buka sendiri. Nah, ini yang perlu diingat adalah, kalau kalian ketemu kasus atau soal yang pakai satuan British Thermal Unit, BTU, pasti kawan-kawannya itu adalah pound dan derajat Fahrenheit. Sementara kalau kalian ketemu kasus atau soal yang pakai satuan kalori atau kilokalori, pasti kawan-kawannya itu satuan gram atau kilogram serta derajat Celcius. Ya, ini perlu diingat ini. Kalau BTU itu tidak mungkin dalam satuan derajat Celcius, pasti dia selalu dalam derajat Fahrenheit. Begitu juga dia pasti pakai satuan pound, bukan satuan gram atau kilogram kalau BTU atau British Thermal Unit. BTU adalah British Thermal Unit. Kemudian kita lanjut ke kapasitas kalor. Satuan internasionalnya Joule per Kelvin. Satuan lainnya Joule per derajat Celcius. Kemudian ada juga kalori per derajat Celcius dan BTU per derajat Fahrenheit. Nah, ini sebenarnya anak teknik kimia dan juga anak agribisnis kelapa sawit juga perlu tahu bahwa ada yang dinamakan dengan kapasitas kalor molar.
Tapi saya tidak akan menjelaskannya di sini. Cuma kapasitas kalor ini sebenarnya apa sih? Sebenarnya kapasitas kalor ini adalah rumusnya kita kembali ke tadi kalor sensibel. Nah, Q sama dengan M kali Cp kali delta T kan? Sementara kapasitas kalor adalah Q sama dengan C besar kali delta T. Jadi sebenarnya kapasitas kalor ini yang C besar atau yang tadi saya sebut H itu adalah M massa dikalikan dengan kalor jenis. Jadi kapasitas kalor itu adalah massa dikalikan dengan kalor jenis. Oke, sekarang kita lompat ke asas Black. Ada hubungannya sama Blackpink atau Black Panther? Ya enggak lah ya. Nah, asas Black itu seperti kalian memasukkan logam yang panas seperti ini ke dalam air yang dingin. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah berlaku asas Black, di mana Q lepas dalam hal tadi ini, si logam yang panas itu menjadi logam yang melepas kalor karena dia lebih panas. Nah, Q lepas sama dengan Q serap. Di sini yang menyerap kalornya adalah yang dingin. Jadi jangan lupa bahwa benda atau objek yang suhunya lebih besar pasti melepas kalor. Sebaliknya, benda atau objek yang suhunya lebih rendah pasti menyerap kalor. Kita tadi sudah singgung bahwa Q yang dimaksud di sini adalah kalor sensibel, rumusnya adalah M C kecil kali delta T. Atau bisa juga C besar, yaitu M kali C, atau H, C besar itu sama dengan H, kali delta T. Jadi itu kalor sensibel. Ini ada kanan dan kiri. Bisa juga ini Q serap sama dengan Q lepas, atau Q lepas sama dengan Q serap sama saja. Dibolak-balik bisa. Nah ini penemunya nih, si Joseph Black. Kita ambil contoh soalnya. Di logam panas, suhunya 250 derajat Celcius. Wah, panas sekali ya. Terus ditimbang masanya 100 gram dan diketahui kalor jenisnya adalah 0,2 kalori per gram derajat Celcius. Dimasukkan ke air dingin. Suhunya air dingin ini 10 derajat Celcius diukur, ditimbang masanya 50 gram dan kita tahu bahwa kalor jenis air yaitu 1 kalori per gram derajat Celcius. Pertanyaannya adalah berapa sih suhu akhir campurannya? Jadi ketika logam panas ini dimasukkan ke dalam air dingin, logam panas yang tadi 250 derajat Celcius panas sekali, dia akan turun sampai pada titik tertentu. Sebaliknya, air dingin yang tadi dingin dimasukkan logam panas, dia akan naik suhunya sampai pada titik tertentu. Nah, itu titik tertentunya sama. Dua-duanya ketemu pada satu titik tertentu. Suhu tertentu itulah namanya suhu akhir campurannya. Diingat-ingat ya, seperti itu konsepnya. Oke, mari kita selesaikan. Datanya tadi massa logam 100 gram. Suhu logam awalnya ya 250 derajat Celcius. Kalor jenis logamnya 0,2 kalori per gram derajat Celcius. Massa airnya 50 gram. Suhu air awalnya ya, suhu air dinginnya itu 10 derajat Celcius. Kalor jenis airnya 1 kalori per gram derajat Celcius. Ini semua datanya yang bagian diketahuinya. Nah, kemudian yang ditanya sebenarnya adalah yang saya warna kuningkan ini, yaitu T setimbang. Jadi T setimbang itu adalah suhu akhir campuran. Ya. Nah, di sini kok ada dua delta T lepas dan delta T serap? Ya, karena ada seperti ini, Q lepas sama dengan Q serap. Berarti kan kalau Q lepas M kali C kali delta T yang melepas, yaitu si logam panas tadi kan? Oke. Jadi delta T-nya itu nulisnya adalah delta T lepas sama dengan T awal, yaitu 250 derajat Celcius, dikurangi T setimbangnya. Pasti lebih kecil dong T setimbangnya ini, karena dia kan suhunya turun. Sebaliknya, Q serap sama dengan M kali C kali delta T. Delta T-nya di sini delta T serap, yaitu suhu setimbang dikurangi suhu awal. Suhu setimbangnya itu yang kita cari.
yang warna kuning, suhu awalnya ya suhu awal air tadi, 10 derajat Celcius. Jadi pasti suhu setimbang ini lebih tinggi dari suhu awal air dingin. Tinggal kita masukkan saja. Ingat, yang melepas adalah logam, makanya dibikin di sini M logam kali C logam, dan seterusnya dan seterusnya. Udah, kalau sudah ketemu seperti ini, kalian tinggal memasukkan angka-angka saja. Kan semuanya masukkan, ini menyelesaikan persamaan ya. Di SMP juga bisa lah sudah menyelesaikan persamaan model seperti ini. Di ujungnya adalah seperti ini. 5.500 sama dengan 70 tes timbang. Tes timbangnya berarti 5.500 dibagi 70. Kalau kalian pakai kalkulator, coba pakai kalkulator. Oke, kalkulator standar. 5.500 dibagi 70. Tara, banyak angkanya seperti ini. Oke. Nah, kebanyakan dari kalian pasti berpikirnya jawabnya seperti ini karena angkanya cantik ya, 78,57 derajat Celcius. Oke, itu tidak salah. Kalau di soal dibikin, suruh menjawabnya, jawablah dalam 4 angka penting. Maka kita bikin 78,57. Oke. Tetapi di sini jawabannya adalah ternyata 80 derajat Celcius. Loh, kok bisa begitu? Apa? Kita lihat di sini. 5.500 dibagi 70. 5.500 ada dua angka penting. Nolnya ini nggak dianggap, dua belakang. Sementara 70 itu ada satu angka penting. Hanya satu angka 7 saja angka pentingnya. Nah, kita sudah pernah pelajari kan tentang angka penting, operasi angka penting entah pembagian, pengurangan, penjumlahan, perkalian. Kalau dilibatkan dua angka penting dengan satu angka penting, maka hasil jawabannya itu adalah harus satu angka penting. Itulah kenapa di sini jawabannya hasilnya 80 derajat Celcius, bukan 78,57 atau 78,6 dan seterusnya. Yang tadinya jawabannya adalah seperti ini panjang. Maka dibulatkan menjadi 80 derajat Celcius. Karena kita mempertimbangkan satu angka penting. Coba lihat. 80 derajat Celcius. 8 kan angka penting, 0 tidak angka penting. Jadi satu angka penting. Jadi dibulatkan 78, bla 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 tadi menjadi 8. Ini maksudnya apa? 74 ini hanya contoh saja. Kalau misalnya hasilnya seperti ini, 74, bla 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 ini, maka kalau mau dibilang satu angka penting, jangan kaget. Jawabnya harus dalam 70 derajat Celcius. Loh kok bisa gitu? Ya, karena lihat nih. 8. Ini kan kalau dibulatkan karena di angka 8 belakangnya, maka dia dibulatkan ke atas menjadi 80. Sementara kalau ini 74, angkanya 4 di belakang, maka dia dibulatkan ke bawah menjadi 70 derajat Celcius. Seperti itu caranya soal tadi ini. Oke, ya sampai di sini saja dulu pembahasan kita mengenai kalor. Sampai jumpa di video-video lainnya di mata kuliah fisika. See you.